seringkali diidentikan dengan masa depan, keahlian siap kerja, dan kreativitas tanpa batas. Namun, di balik riuh rendah suara mesin praktik dan tawa di koridor ini, ada suatu hal yang seringkali dihindari untuk dibicarakan. Kenakalan remaja, sebuah kata yang sering sekali menjadi stigma. Tapi, apakah ini murni tentang pemberontakan atau senjata tertolong yang gagal kita pahami? Hari ini, kami akan melihat lebih dekat, melampaui apa yang terlihat di depan. Teman-teman, ketika kita mendengar kata-kata kenakalan anak SMA, kira-kira apa yang akan terpikirkan di benak kita? Pastinya seperti tawuran ya. Dan jelas itu tentu saja kita pikirkan ketika mengenai kenakalan anak SMA. Nah, di media sosial, kenakalan anak SMA itu lebih seperti dibuat ngeri, heboh, dan kriminalitas. Tapi teman-teman, pernah nggak sih bertanya-tanya, apakah itu masalah terbesarnya? Faktanya, ada radar kecil yang dapat membahayakan masa depan anak-anak SMK. Bukan hal-hal seperti senjata tajam, melainkan hal-hal sepele yang contohnya seperti bolos di kelas, merokok di pojok sekolah, hingga bergadang karena main game online. Nah, teman-teman, ini tuh bukan sesuatu kasus yang membutuhkan polisi. Namun, ini adalah sebuah krisis di mana masa depan anak-anak SMK mungkin saja bisa terancam di akhir. Teman-teman, ini tuh bukan sekadar aksi kriminalitas yang membutuhkan polisi. Namun, ini adalah sebuah krisis di mana kedisiplinan dan hilangnya motivasi siswa. Jadi, stop cuma memikirkan aksi-aksi yang viral saja. Namun, cobalah untuk membenahi mental dan kedisiplinan mereka. Anak SMK berada pada masa remaja. Pada masa ini, yaitu pada masa mereka mencari jati diri. Saat ini juga mereka lebih mendengarkan pendapat temannya dibandingkan aturan di sekolah. Akibatnya mereka melakukan kenakalan tersebut bukan karena keinginannya sendiri, tetapi karena ingin dianggap keren dan diterima di suatu kelompok. Kenakalan siswa juga bisa dipengaruhi oleh jenuhnya belajar dan juga masalah dalam keluarga. Seperti konflik ada dalam keluarga, yaitu seperti kurangnya perhatian dalam keluarga dan lainnya. Kenakalan tersebut juga dapat membuat mereka stres dan frustasi, sehingga mereka melampiaskan emosi mereka ke sekolah. Hari ini kita akan membahas satu fenomena yang ada di sekitar kita, tapi jarang kita ketahui dampak buruknya. Ini tentang bagaimana media sosial mengubah cara pandang kita dari arti kata gaul dan keren. Harus validasi global. Perhatian dari teman sekelas sekarang sudah tidak cukup. Sekarang standarnya adalah validasi dari ribuan orang asing di internet yang disebut sebagai netizen. Dulu kalau ada anak yang dicap nakal, mereka tuh hanya ingin mencari perhatian dari sekolah atau antar tongkrongan. Tapi sekarang semua itu sudah berubah gara-gara media sosial algoritma seperti TikTok dan Instagram Reels. Kriminalitas global. Aksi seperti bolos massal, konvoy motor yang menutup jalan, serta tantangan berbahaya lainnya sengaja direkam dengan angle terbaik lalu diedit menggunakan musik tidak gede. Fenomena copycat trend. Satu konten kenakalan yang viral di media sosial bisa menjadi tiruan di tempat lain. Kenapa ini bisa terjadi? Karena media sosial telah mengubah cara pandang anak-anak yang kurang literasi digital untuk mengikuti standar baru supaya menjadi anak SMK yang gaul, pemberani, dan pemberontak. Bismillah. Jadi selama saya di sini gitu kan, kurang lebih hampir 6 tahun di sini. Jadi memang untuk SMK 3 memang dominannya perempuan gitu kan. Jadi selama ibu di sini, kenakalan remaja yang pernah terjadi ya insya Allah nggak terlalu parah gitu ya. Jadi misalnya memang
kemarin baru kedapatan untuk anak laki-lakinya yang memang ketahuan merokok gitu kan, terus panjat pagar juga pernah dari sini karena memang pagarnya nggak terlalu tinggi kayak gitu kan. Kalau untuk perempuannya pernah yang bertengkar gitu, misalnya adu mulut atau adu fisik pun juga pernah sampai yang cobaan kayak gitu kan. Itu karena entah rebutan pacar kayak gitu. Jadi memang terus nanti kawan-kawannya ikut, jadi kan kayak bukan tawuran sih, tapi kayak berantem kecil kayak gitu kan, yang dalam lingkup yang masih kecil kayak gitu. Terus ada juga yang sesama lelaki, misalnya sekolah di sini nanti berantem sama di sekolah di luar kayak gitu. Jadi tapi walaupun di luar sekolah, cuma mereka masih pakai pakaian sekolah, jadi kan memang masih tanggung jawab kita kayak gitu. Jadi setelah kami tanganin, terus yang untuk berantem udah dimediasi kayak gitu kan. Jadi untuk yang laki-laki yang merokok atau yang banyak pagar, misalnya ketika dia masuk ke BK, memang ketika kami selidiki secara garis besar itu memang karena kurang perhatian dari orang tua kayak gitu. Jadi apakah broken home atau orang tuanya salah satunya ada yang meninggal, terus ada orang tuanya itu menikah lagi gitu kan. Jadi si anak ini di dalam keluarga itu kurang perhatian gitu. Jadi ya mungkin mereka untuk mencari perhatiannya membuat kenakalan itu gitu, membuat masalah itu. Jadi ketika kalau kami sebagai BK memang nggak boleh langsung menjudge kayak gitu kan, melabeli anak ini nakal, anak ini jahat, tapi kami selidiki dulu kenapa dia seperti itu, pasti ada penyebabnya. Dan ketika kami selidiki seperti itu karena di rumah mungkin dia jadi misalnya ada dia berapa bersaudara kayak gitu, nanti dia merasa dia tidak disayangi dengan misalnya kakak-kakak yang lain atau adik-adik yang lain. Jadi sering membanding-bandingkan orang tuanya lebih ke adiknya atau lebih ke kakaknya. Jadi sehingga mungkin kalau yang perempuan kan sering nggak sekolah kayak gitu kan, misalnya absennya itu banyak kayak gitu, atau dia dari rumah sekolah tapi ternyata dia nggak ke sekolah kayak gitu, dia dari rumah kayak sekolah. Ketika kami telepon orang tuanya, tadi pagi dia sekolah kok gitu, ternyata dia ke warkop atau ke tempat temannya atau ke tempat pacarnya kayak gitu. Jadi ya udah, setelah kami selidiki ya memang kekurangan perhatian dari orang tua, terus kurang pengawasan kayak gitu kan, karena kan di sini semua istilahnya bukan zonasi masuk di sini. Jadi yang memang di Alu Imira atau pokoknya pedalaman kayak gitu kan banyak yang anak-anak yang atau merantau kayak gitu kan. Jadi memang apakah orang tuanya petani atau jualan, jadi memang kadang pulangnya larut malam. Jadi itulah penyebab-penyebabnya yang sering kami temui kenapa anak itu buat kenakalan remaja itu. Tadi kan selain orang tua mungkin lingkungan juga kayak gitu kan, lingkungan yang mungkin dia bertemannya dengan yang anak-anak seperti dia juga kayak gitu kan, yang memang kurang perhatian. Terus yang mungkin agama, dari sisi agamanya juga nggak terkontrol, jadi memang dia udah kayak bebas kayak gitu di luar. Itu untuk penyebabnya ya. Untuk pengaruh proses belajarnya, iya, karena kan ketika dia buat kenakalan remaja itu pasti berdampaknya dia sering nggak masuk kelas kayak gitu kan, sering ditegur sama guru makalnya, dia nggak buat tugas kayak gitu. Terus mungkin bahkan ada yang sampai mengganggu temannya kayak gitu. Dia istilahnya untuk bukan nakalnya untuk dia sendiri, tapi mempengaruhi teman-temannya kayak gitu, yang mungkin yang laki-laki ya. Jadi ketika dia keliling sekolah, nanti ada kawannya yang ikut gitu. Padahal ada yang di kelas tuh dia sebenarnya bisa pinter kayak gitu, cuman kadang-kadang terpengaruh dengan dia, jadi membawa teman-temannya kayak gitu. Dan untuk proses belajarnya memang kita dorong lagi, kita perlu bimbingan berapa kali kayak gitu untuk supaya dia berubah.
yang merokok, kita pastinya langsung panggil orang tua kayak gitu kan. Kita apa kasih surat panggilan orang tua. Terus untuk yang berkelahi tadi juga seperti itu, karena kan sudah apa yang membawa orang lain juga kayak gitu kan. Kalau untuk yang itu juga masalahnya lain, misalnya dia bolos sekolah tadi, karena kan orang tua juga harus tahu gitu, karena nanti jangan orang tuanya ngira dia sekolah ternyata tidak sampai di sekolah kayak gitu. Jadi udah pertemuan orang tua, terus bimbingan juga kan. Sekarang juga ada guru wali itu kalau di sekolah, misalnya guru wali itu seperti kalau di pesantren tuh pamong dia gitu guru walinya. Jadi guru BK juga sekarang sudah berkolaborasi dengan guru wali itu. Jadi ketika dia nggak masuk sekolah atau dia buat kenakalan itu, ke guru wali dulu yang menangani. Jadi kan wali kelas dulu nih lapor ke guru wali, terus guru wali menangani. Kalau memang belum ini baru ke guru BK. Sekarang ya udah setahun yang kebelakangan ini ya, udah tidak ada program dari pemerintah seperti itu. Pesannya memang karena mungkin kan dari banyak yang masih melakukan itu kan yang kelas 1 biasanya gitu kan, yang kami temui itu kelas 1, kelas 2, karena memang mereka mungkin kan peralihan dari SMP ke SMA atau ke SMK itu kan masih awal gitu kan. Mungkin yang SMP-nya juga seperti itu di sekolahnya, atau memang sudah melakukan kenakalan itu terus terbawa lah ke SMA. Seharusnya kan memang SMA tuh udah masa dewasa dia gitu kan, pertumbuhannya kan udah masa dewasa. Jadi kesannya memang unik kayak gitu, karena setiap manusia kan itu unik. Jadi kalau ibu pribadi karena tahu bagaimana karakter anak-anak atau istilah perkembangan manusia itu paham kayak gitu kan. Jadi memang ketika usia dia dari SMP ke SMA atau SMA itulah, jadi memang masih mencari jati diri kayak gitu. Jadi masih bingung dia sebenarnya mau kemana sih, sebenarnya dia bagaimana sih diri dia kayak gitu. Jadi mungkin cara-cara anak-anak itu berbeda dalam menyikapi perkembangan dia kayak gitu kan. Ada yang memang ke hal yang positif, misalnya ya gabung di komunitas yang positif, misalnya komunitas literasi atau ikut-ikut ekskul gitu kan. Tapi kalau yang tidak tahu jati diri dia mungkin ya bebas sih, yang maksudnya ikut teman juga, misalnya teman yang ngajak ini oke, ngajak teman ngajak ini oke gitu. Jadi dia masih mencari sebenarnya dia ini siapa kayak gitu. Kalau selama saya di guru BK kayak gitu kan. Jadi untuk pesannya, meskipun dibilang usia muda itu yang berharga dan ya udah kita lakuin apa aja sesuka kita, tapi tetap harus di jalur yang benar kayak gitu kan, tetap yang terarah. Jadi jangan ketika di usia muda itu bisa bebas, bukan sebebas-bebasnya melakukan apa aja gitu kan. Kita ada aturan agamanya, ada misalnya adat istiadat kita, aturan norma-norma di sekolah misalnya, atau norma-norma di tempat tinggal kita gitu. Jadi meskipun mereka bebas melakukan apa aja, kesannya itu tetap harus di jalur yang benar gitu. Dan tetap hormati orang tua, hormati guru gitu kan, karena memang mungkin apalagi di zaman digitalisasi ini kan, mungkin anak-anak lebih maju daripada kita kayak gitu kan, untuk yang digital itu. Jadi kita harus menghargai sesama, hormati orang tua dan guru seperti itu. Jadi menurut saya, siswa yang sering melakukan kenakalan di sekolah itu bukan hanya langsung mengeluarkannya dari sekolah, tetapi jadi menurut saya, siswa yang sering melakukan kenakalan di sekolah itu beresiko kehilangan kesempatan dan pendapatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, menurut saya, energi dan semangat mereka itu harus dilakukan ke kegiatan yang positif. Nah, misalnya seni, bengkel, olahraga, dan kegiatan lainnya. Nah, dengan begitu, siswa
siswa dapat berkembang dan berprestasi dan juga bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain.